Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang wanita hamil di Tarakan terjebak dalam lift. Korban berhasil keluar setelah tim damkar diterjunkan. Karena operasi sebuah SPPG ditutup, distribusi makan bergizi gratis di SMK Negeri 2 Samarinda terhenti. Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan jika IKN telah ditetapkan menjadi ibu kota politik. Petugas pemadam kebakaran ini tengah berupaya untuk membuka pintu lift di gedung gabungan Dinas Jalan Jenderal Sudirman Tarakan. Ini dilakukan setelah dua wanita terjebak di dalamnya. Untuk langkah awal, petugas harus mematikan panel listriknya. Setelahnya mereka mulai mencongkel pintu lift guna memberi ruang oksigen kepada kedua korban. Upaya ini tidak berjalan mudah. Petugas membutuhkan waktu hingga 15 menit sebelum akhirnya pintu lift tersebut berhasil dibuka. Kasat Pol PP dan Damkar Tarakan mengaku harus bekerja cepat. Itu mereka lakukan lantaran satu dari dua wanita yang terjebak dalam lift tersebut dalam kondisi hamil. Cara yang pertama mematikan panel, mencongkel pintu dan memastikan memberikan ruang oksigen kepada subjek yang terkurung di dalam lift. Ya, alhamdulillah ternyata oksigen masih dapat berfungsi dengan baik sehingga subjek dapat dikeluarkan dengan selamat. Ya, informasi awal apakah memang terhenti atau gimana, Pak? Lift terhenti dari lantai gedung Gadis 2 dari lantai 5 terhenti di lantai 3. Untuk kondisi korban sendiri bagaimana, Pak, tadi, Pak? Alhamdulillah korban dalam kondisi 2 orang, satu hamil dan satunya juga dalam kondisi sehat. Ya, tadi proses awal ngecek kesehatan apa dilakukan, Pak? Yang dilakukan yang pertama kali memastikan lift itu kita baca petanya dulu. Ya. Kita baca dulu, kita cek semua kondisi mapping di lokasi Gadis itu. Gedung gabungan dinas ini memiliki 6 lantai dan dilengkapi 2 lift. Sejak dioperasikan, peristiwa lift macet ini baru pertama terjadi. Untuk itu, perlu dilakukan perawatan lebih intensif. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Bangunan Pasar Pagi Samarinda inilah yang disasar oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran pada Senin siang. Tujuan mereka yakni untuk memeriksa sistem proteksi kebakaran. Ini dilakukan untuk memastikan kesiapan peralatan sebelum pasar tersebut kembali difungsikan. Pemeriksaan ini meliputi hidran, jalur pipa air, hingga alat pemadam api ringan atau APAR. Selain itu, petugas juga memeriksa jalur evakuasi jika terjadi kondisi darurat. Pihak damkar memastikan langkah seperti ini biasa dilakukan pada bangunan berstruktur. Bahkan pemeriksaannya dilakukan secara rutin untuk memastikan peralatan yang tersedia berfungsi dengan baik.
Anggota tim saya sudah memeriksa ke pasar pagi ini. Di sana sudah lengkap terpasang, baik sprinkler maupun hidran dan apar sudah terpasang. Namun nanti tinggal bagaimana timnya untuk latihan bersama dengan tim damkar. Tim damkar ya. Nah, kemarin ada berapa personil yang melakukan inspeksi Pak Kadis? Ada personil biasanya ada 7 orang. 7 orang. Ini tim khusus Pak Kadis ya? Tim khusus untuk inspeksi kebakaran, itu memeriksa instalasi baik plumbingnya dan lain sebagainya untuk kebakaran. Kebakaran ya. Alat kebakaran. Kegiatan ini rutin dilakukan atau seperti apa Pak Kadis? Rutin. Kami setiap tahun, setiap hotel, gedung bertingkat atau bangunan tinggi itu kita periksa dari tim damkar. Selain pemeriksaan peralatan, petugas damkar juga akan memberikan pelatihan terhadap operator pasar pagi. Ini dimaksudkan agar para operator tersebut memahami dan mampu mengoperasikan berbagai peralatan damkar secara baik dan benar. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Seratusan orang tua bersama anaknya dikumpulkan di Islamic Center Balikpapan pada Minggu sore. Itu terjadi saat para orang tua diberikan materi tentang cara mendidik anak. Agar anak-anaknya tidak menjadi bosan, panitia memberikan kegiatan lomba mewarnai. Pihak panitia menyebut, lomba mewarnai untuk anak usia dini selain sebagai edukasi, juga untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak. Sedangkan ilmu parenting bagi orang tua agar mereka lebih paham menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Diadakan lomba mewarnai bagi anak-anak adalah untuk mengedukasi, memberikan motivasi dan memberikan kecerdasan emosional mereka, dari mana sampai di mana kemampuan mereka untuk mengolah, ya kan, mengolah otak, mengolah pikir dan mengolah rasa. Tujuan parenting adalah untuk penguatan keluarga, ya kan, untuk penguatan keluarga. Di sana nanti ada pola-pola ilmu yang disampaikan oleh Pak Sartono. Memang Pak Sartono ini adalah yang membidangi tentang kekeluargaan yang dipola. Bagi orang tua, kegiatan seperti ini dinilai sangat bermanfaat. Selain mendapatkan ilmu baru, mereka pun menjadi lebih paham hak anaknya dalam keluarga. Karena kita bisa belajar ilmu baru kan Mbak, dari yang tadinya nggak tahu, tahu, jadi tahu karena ikut parenting ini gitu. Oke, setelah mengikuti seminar seperti ini, apa yang paling berkesan atau ada yang bisa langsung dipraktekkan di rumah gitu Mbak? Yang paling berkesan itu kita jadi tahu hak-hak anak bagaimana kayak gitu, dan insya Allah nanti mau diterapin di rumah. Oke. Pemberian ilmu parenting tentang hak anak ini tidak hanya dilakukan di kalangan tertentu saja, namun menyasar ke pemukiman warga dan sekolah. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.